Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini gue mau apa ya? Ya mau cerita dikit lah kekurangan dari modif motor kita nih. Ini motor gue, set review. Kalau kita modif ala-ala road race itu kekurangannya apa aja sih? Jadi gue bakal bahas di sini kekurangan atau nggak enaknya kalau kita modif motor kita ala-ala road race. Mungkin ya namanya selera kan beda-beda setiap orang. Tapi menurut gue kalau ala-ala road race kayak gini, gue lebih senang sih. Kalau apalagi saat review kan bodinya kecil, terus dipakein ban gede kayak gini, ngeliatnya lebih enak gitu. Jadi berisi lah motornya. Nah di sini bahas yang apa ya? Bahas yang pertama dulu kali ya. Kalau motor ala-ala road race ini kita pakai harian atau kita pakai jalan harian. Yang pertama namanya road race, namanya motor road race itu pasti kita ganti knalpot. Ganti knalpot racing. Nih, knalpot racing. Tuh. Nah, kekurangan dari ganti knalpot racing yang pasti yang pertama, kalau di jalan raya pasti jadi inceran sama bapak-bapak polisi. Itu udah pasti sih. Ini yang pasti jadi inceran nih kalau knalpot racing. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak enak sama tetangga. Itu udah pasti juga yang kedua kalau kita masuk perumahan atau ke rumah temen gitu, terutama malam-malam, itu pasti nggak enak. Terus yang ketiga, bensin lebih cepat boros. Kenapa? Bukan gara-gara knalpotnya, jadi gara-gara cara kita bawa motor itu pasti lebih barbar lah gitu. Namanya pakai knalpot racing dibawa pelan, sayang gitu. Kalau menurut gua percuma kalau knalpot racing nggak dipakai ngebut. Jadi ya pasti efeknya bensin agak boros. Itu dari segi yang pertama nih, ya, dari knalpot. Itu dari knalpot nih. Yang kedua, ini kalau di Satria gue sih ya, gue ngomongin dari Satria View gue aja. Abis knalpot gue kan ganti underbone nih. Ada juga di video sebelumnya nih. Di situ kan gue bahas tiga apa berapa gitu part wajib motor kalau kita mau cornering. Jadi kan kalau cornering itu kan pasti ala-ala road race. Nah di sini gue mau bahas kekurangannya aja nih. Abis knalpot pasti underbone nih kalau namanya Satria. Kekurangan itu pakai underbone kenapa? Pasti pegel. Itu kalau gue pribadi sih ya. Karena tinggi gue ini kan 173-75an lah. Jadi kaki gue ini panjang. Jadi kaki panjang, motor ini kecil, pakai underbone kayak gitu, lebih naik. Kaki gue jongkok nih, gue unjukin nih. Nah, jauhin nih. Nih, kelihatan kan? Pakai underbone, kaki gua yang panjang jongkok nih. Jongkok. Biasanya anak yang pakai underbone itu jarang orang injak underbone tuh gini. Jarang. Pasti yang namanya injak underbone segini. Injit. Nah, itu kekurangan yang kedua. Habis nggak enak sama tetangga, habis itu jadi inceran Pak Polisi. Yang kedua itu pegel. Kalau di set review motor gua, habis ganti underbone, habis gitu gua ke ban ya waktu itu ya. Oh iya. Nah jadi ke ban. Nah oke, kita lanjut lagi nih. Pasti kan namanya kalau miring-miring itu atau ala-ala road race, ban itu wajib digedein atau ban donat lah kan. Di sini kekurangannya yang pasti namanya nih ban soft compound dipakai harian, jadi karetnya gini nih. Kelihatan gak nih? Nah tuh, dia tuh keras karetnya kalau dipakai harian terus. Terus juga kan gue bilang di video gue juga kotak nih. Tuh,
Kalau dipegang tuh berasa nih. Sini rata nih, sini rata, di sininya baru bulat lagi, baru enak lagi. Terus juga banyak nempel-nempel batu, ini kayaknya ada paku ya. Tuh, tapi karena banyak tebal jadi nggak ngaruh gitu. Ini pemakaian gua Corsair 46 jangka waktu 1 tahun. Kayak gini. Kira-kira bannya udah habis. Ini gue pakai itu waktu itu pulang pergi dari rumah gue di Depok, kerja di Cakung, Pulau Gebang. Jadi bannya kira-kira kayak gini. Nah, untuk yang belakang. Nah, kalau yang belakang ini masih bagus. Terus juga yang belakang ini komponnya intermediate kan. Jadi kompon bannya itu tengahnya medium nih. Nah tuh, pinggirannya ini soft nih. Enak dipakai buat harian juga. Intinya itu kalau untuk ban jadi lebih cepat habis atau kita lebih sering ganti lah. Kalau motor ala-ala road race kita pakai harian. Itu 1 knalpot, 2 underbone, 3 tadi udah ke ban. Sekarang kalau ala-ala road race itu biasanya menurut gua kalau bebek itu atau Satrevi itu pasti ini. Itu undertail. Gue lebih seneng pakai undertail, kenapa ya? Karena Satrevi itu gimana ya? Cakep gitu kalau pakai undertail, jadi lebih tajam nih dilihatnya. Buritannya atau belakang tuh. Apalagi yang FL. Gue lebih seneng aja. Soalnya bodinya dia kan tajam. Nah, tuh. Gue lebih enak aja gitu looknya, lebih seneng lihatnya gitu. Tapi kekurangannya yang pasti nih, naik ke sini nih. Kalau hujan, apalagi hujan deras, lu pakai, lu pulang gitu, hujan deras lu pakai jalan, bukan di sini doang nih. Kalau pakai undertail gini, apalagi ban gede kan, bukan di sini doang, naik sampai pala, sampai kayak helm lah, sampai masuk baju pasirnya. Kalau yang gue cobain sih gitu waktu itu, kalau jalannya rusak nih. Tapi tenang nih, punya gua walaupun undertail sennya masih nyala. Gitu, nyalain coba. Oh, 3 in 1 dong punya gua. Ini lampu remnya nyala kalau mesinnya nyala. Walaupun tampilannya bagus, nggak mengurangi fungsi aslinya tuh. Lampunya masih ada dong. Terus juga kalau hujan ya nggak enak lah sama orang yang di belakang. Tapi tenang kok. Ini saat review gue nggak pernah gue pakai harian. Gue pakai paling kalau jalan-jalan dong ini. Paling NR, muter-muter Sudirman, Jakartaan. Kalau nggak ngetes sama teman-teman gue, kalau harian gue ada ini. Nih, ini trondol. Nah ini trondol nih. Gue belum beli sayapnya. Sorry ada bocah-bocah. Ini gue belum beli sayapnya. Nanti gue mau beli sayapnya. Masih nyicil. Jadi gue punya trondolan nih satu lagi ala-ala proper lah. Ini Vario nih punya gue. Ya standar lah tampilannya mah. Mesin juga standar kok. Tapi menurut gue itu aja sih ya kekurangannya kalau kita modif ala-ala road race. Oh ya sorry, satu lagi ketinggalan. Jadi tadi udah jelasin semuanya yang gak enak kalau kita modif road race. Satu lagi nih menurut gua. Jadi kalau kita modif road race itu ngorbanin nyamanan sih kalau di saat review. Jadi menurut gua nih, gak tau motor gua tahu gimana ya. Yang lain mungkin ada yang sama. Jadi kalau motor gue tuh kalau dibawa harian itu rasanya agak nggak nyaman gitu. Soalnya kan pertama waktu yang di video gue sebelumnya juga ini udah di rebon yang belakang sama yang depan shocknya. Jadi kan otomatis lebih keras. Jadi bantingan itu kalau kena jalan bergelombang itu kayak berasa banget gitu. Nggak ada empuk-empuknya, ditambah joknya. Nih. Tuh joknya gue papras. Habis itu pakai underbone juga kan, setengah ZR. Jadi agak keras lah gitu.
Kalau jalan bergelombang itu nggak enak lah bawaannya, kalau menurut gue sih. Tapi nggak tahu teman-teman yang lain sama juga kayak gitu apa enggak di motornya. Tapi yang gue rasain sih di Satria gue kayak gitu. Yang pertama itu kan ini knalpot tadi. Itu yang pertama jadi inceran polisi, nggak enak sama warga. Habis itu agak boros karena kita maunya tarik-tarikan terus. Itu yang pertama. Yang kedua ini underbone. Ini yang kanan. Kirinya yang mana? Nah, ini yang kiri. Kekurangannya pasti lebih pegel. Habis itu yang kedua, kekurangan yang kedua. Yang ketiga di ban. Bannya kalau kita ala road race pakai ban soft compound gini lebih cepat habis. Ini yang ketiga dari ban. Segitu yang keempat undertail. Kita jadi air itu naik sampai badan, bukan sampai jok belakang doang ya. Kalau pakai undertail ini Satria sampai punggung lah, sampai naik ke helm. Tapi ya gue saranin kalau lagi musim hujan jangan dipakai lah, menghormati yang lain juga. Ini motor pokoknya gue pakai kalau tengah malam doang lah pokoknya. Kalau NR itu gue soalnya jam 12 lewat baru gue keluar sama teman-teman gue. Kalau masih jam 8, jam 9 gak pernah keluar gue di motor juga. Kalau NR tuh gue dari jalan itu dari tongkrongan jam 12 lewat. Jadi ya kalau celaka sendiri lah gitu. Nih. Oke, mungkin sekian ya video singkat dari gue, kekurangan modif ala road race di Satria Review. Nanti mungkin gue selanjutnya akan bahas apa lagi ya. Mungkin ada yang tahu atau ada mau dibahas lagi, request ke gue aja. Kirim di kolom komentar, tinggal komen, nanti bakal gue jawab atau mau tanya-tanya. Oh ya, mungkin ntar selanjutnya itu gue mau bahas ini ya, spek mesin gue nih. Nih, gue mau bahas spek mesin belum jadi-jadi karena terbatas sih waktunya. Terus juga kan kalau bahas spek mesin itu, kalau cuma ngomong doang gak enak gitu. Pasti lebih enak itu harus kita cobain atau gak di jalan gitu. Terus mungkin gue minjem action cam temen gue dulu. Kalau udah bahas spek mesin ini pasti kan harus ada bukti lah gitu. Dengan bore up atau gak ini enak gak, bisa lawan ini atau ini gak, ntar kita bahas deh. Gue nunggu action cam lagi dulu. Kalau cuma ngomong doang nanti gue disangka omdo. Oke, sekian video singkat dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subrek aja, subrek. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.